bermasalah ya. Hanya kalau jaringan lagi. Teman-teman, hari ini kita sudah sepakat ya bahwa setiap pertemuan kita kita menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa ya. Jadi kita semua ini adalah guru ya, dan hari ini mungkin kita akan mendiskusikan, jadi tema diskusi kita ini terkait dengan teori hukum dan filsafat hukum ya. Tapi sebelum kita masuk ke filsafat hukum, kita dulu akan mendiskusikan bagaimana teori-teori hukum ya yang ada. Nah, mungkin sebelum saya lebih jauh kita mendiskusikan terkait dengan teori hukum, ya mungkin saya lihat di sini ada teman kita yang baru bergabung ya, ada Pak Ustaz Suparman ya. Kalau bisa memperkenalkan diri Pak Ustaz, supaya kita bisa lebih akrab lagi dengan teman-teman yang lain ya. Silakan Pak Ustaz. Pak Suparman. Halo. Apa ini Pak Ustaz ini ada di... Suara saya terdengar kah? Ya, terdengar Pak Dokter. Terdengar. Ustaz, Pak Suparman, diaktifkan dulu anunya Pak Ustaz. Pak Ustaz Suparman. Halo. Kayaknya Pak Suparman ini tidak mendengar Pak Suparman. Ustaz Suparman mungkin memperkenalkan diri dulu Pak Ustaz. Belum diklik kayaknya seluler sama wifi-nya gitu Pak Dokter, jadi tidak bisa kan suaranya kedengar. Bagaimana Pak Suparman ini? Chat dulu, chat obrolan dulu Pak. Belum konek kan kayaknya itu Pak Dokter. Kode wifi dan mic-nya. Waduh. Kemudian saya lihat ya. Ustaz. Tidak konek ya. Bisa ditelepon mungkin dulu. Tidak apa-apa ya. Jadi tidak apa-apa ya. Nanti kita lanjut saja dulu ya. Nah, hari teman-teman sekalian kita akan mendiskusikan terkait dengan teori hukum ya. Nah, mungkin dalam diskusi kita kali ini mungkin kita tidak akan lebih bicara pada apa itu teori sebenarnya ya, karena saya pikir ini adalah masih pengantar saja ya, dan mungkin kita akan jauh akan mendiskusikan sebenarnya bagaimana fungsi teori itu dan bagaimana bangunan teori yang sebenarnya ya, karena banyak juga pemahaman yang berbeda ya terkait dengan apa itu teori hukum, dan ini banyak sekali para ahli terkait dengan teori hukum ya, dan kita coba akan diskusikan secara bersama ya. Nah, saya mungkin akan lebih menekankan sebenarnya apa fungsinya teori ya. Nah, fungsi teori yang saya coba kemukakan dari beberapa pendapat ahli. Yang pertama itu sebagian ahli mengatakan bahwa fungsi teori itu adalah untuk menjelaskan. Jadi ketika kita mau mengetahui sesuatu atau objek itu, maka teori itu menjadi salah satu instrumen untuk bisa menjelaskan tentang misalnya terkait dengan apa itu ilmu hukum misalnya, atau apa itu hukum. Jadi teori ini membantu kita untuk menjelaskan objek yang menjadi pusat penelitian kita ya. Kemudian yang kedua, sebagian ahli mengatakan bahwa ternyata fungsi teori itu adalah sebuah prediksi ya, meramalkan. Jadi misalnya kita tidak hanya bicara hukum yang ada sekarang, tapi misalnya terkait dengan hukum yang
akan datang misalnya kan. Jadi tidak tidak hanya terkait dengan istilahnya ius constitutum hukum yang sekarang, tetapi ius constituendum juga ya. Jadi hukum ke depan. Kemudian fungsi teori juga itu adalah sebagai kontrol ya. Jadi dia sebagai sebuah pengendali ya. Jadi ketika kita melakukan satu kajian maka dia punya batasan-batasan ya. Ada ruang lingkup penelitian kita ya. Bagaimana kita membangun satu pemahaman terhadap satu objek yang coba kita ingin ketahui. Jadi itu fungsi teori ya. Nah, kemudian teori ini itu akan membantu kita untuk menemukan yang kita sebut dengan paradigma ya. Jadi paradigma itu adalah cara pandang ya. Jadi di kuliah yang lalu terkait dengan metode penelitian, maka itu ya, jadi membangun paradigma itu mulai dari fakta, kemudian kita menganalisis fakta itu menjadi sebuah data, kemudian data itu disusun menjadi sebuah konsep, kemudian bagaimana konsep itu menjadi sebuah teori, kemudian teori ini melahirkan ilmu, dan inilah yang disebut dengan sebuah paradigma ya, cara pandang. Jadi paradigma itu adalah sesuatu yang sistematis, yang terstruktur, yang didasarkan pada fakta, data, dan teori yang ada. Nah, inilah yang membentuk cara berpikir orang ya, cara pandang kita. Misalnya terkait dengan ilmu hukum misalnya kan, bagaimana cara pandang kita terkait dengan ilmu hukum. Nah, itu jadi ada sebuah paradigma yang terbangun. Nah, kemudian kalau kita bicara paradigma hukum, cara pandang hukum, ini ada 3 hal yang menurut saya menjadi hal yang penting ya. Yang pertama itu kita harus memahami apakah teori hukum itu sama dengan ilmu hukum. Kemudian bagaimana dengan posisi filsafat hukum ya. Jadi sebagian juga ahli menganggap bahwa paradigma hukum terkait dengan teori hukum itu berbeda dengan ilmu hukum. Karena kalau kita lihat secara kenyataan di di masyarakat misalnya, banyak juga orang yang menganggap bahwa seolah-olah teori hukum ini sama dengan ilmu hukum. Padahal ahli hukum itu banyak berpendapat bahwa ini dua entitas yang berbeda ya, antara teori hukum kemudian ilmu hukum. Tetapi semuanya ini menjadi bahagian kajian dari filsafat hukum secara menyeluruh ya, secara komprehensif. Nah, ini kalau kita lihat ini seperti lingkaran telur ya, bahwa kalau kita lihat hierarki hukum itu, maka yang paling di bawah itu adalah praktik hukum ya. Jadi hukum, praktek hukumnya ya. Jadi itu mungkin seperti praktek hukum misalnya ada undang-undang, itu adalah sebuah praktek hukum ya. Kemudian di atasnya praktek hukum itu ada ilmu hukum. Jadi teorinya praktek hukum, kemudian ilmu hukum itu, teorinya itu adalah teori hukum ya. Berbeda memang anunya ya, berbeda secara hierarki dan tingkatannya ya. Di atasnya teori hukum itu adalah filsafat hukum. Jadi ada meta teori, ada yang meta. Nah, mohon maaf ini ya, kayaknya jaringan dulu. Saya share lagi ya. Bagaimana? Masih terdengar ya? Masih Pak Dokter. Masih siap. Lanjut Pak Dokter. Jaringan ini tidak apa-apa ya, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ya, dari secara hierarki pengetahuan hukum, maka
itu tadi ya, praktek hukum itu menjadi implementasinya secara praktek. Kemudian ilmu hukum itu adalah teori yang melahirkan praktek hukum, kemudian teori hukum itu melahirkan ilmu hukum, kemudian filsafat hukum ini mengkaji yang lebih luas lagi ya, untuk menemukan misalnya teori hukum. Nah, kalau kita lihat sifatnya ya, perbedaannya ini tadi ya, bahwa teori hukum itu lebih dia teoritis, kemudian abstrak, bersifat abstrak ya, kemudian dia masih bebas nilai, kemudian dia tidak normatif karena dia bukan dalam bentuk peraturan ya, jadi masih dalam kerangka keilmuan ya. Kemudian ilmu hukum itu dia memang secara praktis dan konkret ya, jadi dia bisa diimplementasikannya, dia mengandung nilai karena sudah bisa dalam bentuk norma. Nah itu tadi ya, sehingga inilah yang membedakan antara teori hukum dengan ilmu hukum. Karena jangan sampai kita nanti di masyarakat, apalagi kita ini mahasiswa pasca, itu sudah harus bisa membedakan ya, mana teori hukum dan mana ilmu hukum ya. Jadi kalau teori hukum itu dia pada tataran abstrak ya, karena dia bebas nilai karena memang dia belum bisa diimplementasikan. Baru hukum itu adalah dia praktis dan konkret ya. Itu perbedaan. Nah, sederhananya hukum, maka hak itu bisa dijelaskan karena nomor 5 tahun 90 yang disebut hak milik itu adalah ini dan segala macam ya. Jadi itulah yang contoh konkret bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu yang lebih praktis karena dia bisa memberikan solusi terhadap pertanyaan hukum misalnya kan, misalnya tadi apa itu hak. Nah itu kalau dalam konsep teori itu hanya dia hanya pada tataran pengetahuannya saja ya secara umum. Kalau dia ilmu hukum maka dia bisa dijelaskan ya, karena jelas misalnya misalnya pencurian misalnya kan. Kalau di prakteknya kan sudah ada jelas kalau yang dimaksud pencurian ini adalah ini dan segala macam. Nah itulah perbedaan yang mendasar antara teori hukum dengan ilmu hukum ya. Nah kemudian saya coba memberikan kita beberapa pandangan ya terkait dengan teori hukum. Salah satunya ini adalah Roscoe Pound ya. Roscoe Pound itu mengembangkan teori terkait dengan fungsi hukum. Roscoe Pound menyebutkan bahwa teori hukum itu adalah instrumen sosial ya. Jadi dia menganggap bahwa fungsi hukum itu sebagai tool of social engineering, sebagai alat rekayasa, dan dia juga sebagai tool of social control. Jadi alat kontrol sosial. Nah ini yang dia coba bagaimana menyimbangkan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang lebih luas. Jadi ada individu dan secara komunal ya. Nah ini yang dianggap oleh Roscoe Pound, teori hukum itu sama dengan sebuah instrumen sosial. Jadi ada instrumen yang diciptakan manusia untuk melakukan rekayasa, kemudian juga untuk melakukan kontrol dalam masyarakat ya. Nah kemudian ada juga pandangan Hart ya. Dia mengatakan bahwa teori hukum itu adalah analisis yang sistematis terkait dengan konsep-konsep hukum. Jadi memang tataran teori hukum ini lebih abstrak ya ketimbang daripada ilmu hukum tadi ya. Nah kemudian juga Hans Kelsen, kali ini Hans Kelsen ini menghukum tadi ya, Kelsen ini karena Kelsen ini dia bicara soal teori hukum itu sama dengan hierarki norma-norma ya. Jadi menurut Kelsen dalam teorinya hukum murni atau ground norm bahwa peraturan itu, ilmu hukum itu punya hierarki ya. Jadi misalnya ada undang-undang dasar, kemudian ada undang-undang yang lebih operasional lagi ya. Itu sampai ke bawah. Jadi dia punya hierarki ya untuk bisa diimplementasikan. Nah, kemudian kalau kita lihat selain itu juga ada beberapa pandangan ahli hukum yang menarik sebenarnya ya. Ada namanya misalnya Jeremy Bentham ya.
Bentham ini mengatakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang bisa memberikan kebahagiaan. Itu ya. Jadi pandangan Jeremy Bentham, beliau ini adalah selain filosof hukum, dia juga ahli ekonomi ya. Jadi apa itu ukurannya dia, kalau manfaat hukum itu lebih besar dirasakan masyarakat, maka itu adalah menjadi hukum itu ukurannya adalah apakah dia benar atau salah ya. Jadi kalau semakin sedikit yang merasakan manfaatnya, Jeremy Bentham menganggap bahwa hukum itu tidak bagus begitu ya, atau kurang tepat. Jadi dia menganggap bahwa hukum yang baik itu ketika hukum itu mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya kepada manusia ya atau masyarakat. Nah, kalau kita melihat beberapa referensi ya terkait dengan teori hukum dalam berbagai ruang dan generasi, memang ini sangat banyak sekali ya pandangan-pandangannya ya. Dan nanti teman-teman bisa membaca ya, yang bisa kita baca misalnya buku karangan Profesor almarhum ya Ahmad Ali, menarik juga ya tentang menguak teori hukum. Di situ banyak sekali ya. Misalnya kalau kita lihat teori hukum zaman klasik, ini ada sekali ya, banyak sekali, natural law, banyak sekali ya. Di masa ini di zaman klasik ini memang para ahli hukum itu saya lihat dia coba menghubungkan antara hukum itu dengan realitasnya ya, dengan kondisi ya, kondisi secara naturalnya ya dengan alam. Di situ juga mereka lebih banyak menghubungkan terkait dengan keberadaan manusia, hukum-hukum yang ada itu dengan sang pencipta ya. Jadi mereka menganggap bahwa hukum itu bagian dari moralitas juga ya. Jadi ada siswa di moralitas. Sabar ya, sabar. Ya, sorry ya. Jadi ada justice theory ya, teori keadilan. John Rawls ini ya, bisa sebenarnya sudah banyak buku-bukunya juga ini ya. Kemudian ada critical legal study, bagaimana pemikiran-pemikiran hukum secara kritis. Ya, banyak sekali ya. Kemudian ada juga terkait dengan law and economic theory, teori hukum dan ekonomi, yang coba mengkomparasikan antara hukum dan ekonomi ya. Ini teori-teori kontemporer sekarang ya, banyak. Kemudian ada law and development theory ya, jadi hukum pembangunan ya. Kalau di Indonesia itu yang terkenal bukunya Mukhtar Kusumatmaja ya, kalau saya tidak salah ya, terkait dengan teori hukum dan pembangunan. Kemudian feminis legal theory juga ada ya. Kemudian ada mazhab legal proses ya. Nah, kemudian banyak juga pemikiran hukum masa transisi itu, misalnya ada teori hukum responsif ya. Ini yang banyak pemikiran ini dikembangkan oleh Nonet Selznick ya. Jadi dia menganggap bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang mampu merespon perkembangan manusia ya. Itu maksudnya Selznick ya. Jadi
hukum itu akan ketinggalan ketika hukum itu tidak mampu mengikuti perkembangan manusia. Jadi misalnya kalau kita lihat sekarang dengan kecepatan kemajuan teknologi informasi, maka sebaiknya kalau dalam pandangan Nonet Selznick bahwa hukum itu harus bisa merespon perkembangan teknologi itu ya, sehingga misalnya kejahatan-kejahatan cyber misalnya kan dunia maya itu bisa ditangani oleh hukum misalnya kan, bisa karena sekarang kan kejahatan-kejahatan itu bukan hanya di dunia nyata ya, di dunia maya juga sekarang ya, orang bisa melakukan pembunuhan karakter misalnya, itu banyak sekali ya. Kemudian juga penipuan-penipuan lewat media online dan segala macam. Nah ini menurut Selznick harusnya hukum itu responsif ya, harus bisa cepat menyediakan instrumen hukum terkait dengan kebutuhan perkembangan manusia. Kemudian ini juga sama dengan Sajipto Raharjo ya, dengan konsep hukum progresifnya ya. Jadi bagaimana hukum itu menjadi sebuah kebutuhan ya, masyarakat ya. Jadi dia harus bisa beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Kemudian yang menarik juga ada konsep yang dikembangkan oleh Werner Minsky ya, terkait dengan triangular concept of legal pluralism ya. Jadi Minsky menganggap bahwa dunia sekarang ini tanpa batas ya, tak bisa lagi kita dibatasi hanya sekedar wilayah administrasi negara misalnya, karena orang dunia dia menganggap bahwa sekarang ini orang sepertinya bisa menyatu gitu ya, sehingga dia menganggap bahwa konsep pluralisme hukum ini menjadi hal yang penting di zaman sekarang ya, meskipun masing-masing negara ini punya karena begitu cepatnya perkembangan sehingga hubungan-hubungan antar manusia di dunia ini begitu cepat. Sehingga dia menganggap bahwa teori legal pluralisme ini menjadi salah satu konsep yang menarik ya buat Minsky ya. Ya minta maaf ini jaringannya agak kurang baik. Jadi saya lanjut lagi bahwa minimal dalam pertemuan kita kali ini teman-teman Pasca sudah bisa membedakan antara teori hukum dengan ilmu hukum ya. Jadi meskipun menurut kita itu ada kemiripan, tapi sebenarnya ada sesuatu yang berbeda ya. Satu bicara hukum secara praktis, satu bicara hukum secara luas misalnya kan, lebih pada keilmuannya ya. Nah ini mungkin yang harus kita bisa membedakan itu, karena ya jangan sampai kita menganggap bahwa teori hukum dengan ilmu hukum itu sama saja ya, padahal ada perbedaan yang sangat mendasar. Dan saya pikir kalau kita melihat tadi bahwa memang perkembangan hukum dari zaman ke zaman ini memang terjadi dinamika ya, ada pemikiran, dan saya pikir terbentuk karena tergantung pada semangat masyarakatnya di zaman itu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan hukum yang berbeda. Nah, benar juga dikatakan Philip Nonet tadi bahwa ya hukum ini harus bisa menjawab atau merespon dinamika perkembangan masyarakat ya. Jadi menurut dia kalau masyarakatnya berkembang kemudian hukumnya lambat, maka ini menjadi persoalan menurut Selznick tadi ya. Maka
mereka mengembangkan pemikiran bahwa hukum itu harus responsif, gitu ya, harus berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, ya. Hukum harus menyediakan itu. Seperti sekarang kan kalau kita bicara perkembangan teknologi yang dulunya hanya bisa ada di dunia nyata, sekarang bisa ada di dunia maya misalnya kan. Nah, ini yang yang kemudian pemikiran juga ini sejalan dengan konsepnya tadi Pak Sacipto Raharjo, ya, bahwa hukum itu harus progresif, ya. Dia harus bisa mengikut, ya, berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, ini mungkin yang akan coba kita diskusikan secara bersama, karena kita ini tetap kita berpegang prinsip bahwa ini adalah pendidikan orang dewasa, ya. Jadi teman-teman bisa memberikan pandangan-pandangan terkait dengan pemahaman hukum kita, ya. Nah, ini sumbernya bisa berbeda-beda, dan saya pikir di sini banyak teman kita yang ya mungkin sudah bergelut dengan dunia hukum atau biasa membaca misalnya buku-buku terkait dengan bagaimana itu hukum sebenarnya dan bagaimana dalam kenyataannya dalam masyarakat, ya. Sehingga kita bisa saling bertukar pikiran, ya. Kita saling mendiskusikan ini, ya, untuk menemukan seperti apa kira-kira pemahaman kita terkait dengan hukum itu sendiri, karena ini dimensinya hukum ini sangat menarik, ya. Banyak sekali aspek-aspeknya, ya. Bahkan para ahli hukum terkadang itu mereka berbedanya, ya. Banyak sekali pandangan-pandangan, karena itu tadi alirannya banyak sekali, ya. Ada yang sosiologis misalnya kan, ada yang aliran positif, banyak sekali. Dimensinya cukup banyak. Nah, sekarang saya persilahkan teman-teman mungkin ada pandangan-pandangan kita terkait dengan diskusi kita hari ini, ya. Jadi kita sekarang mendiskusikan terkait dengan bagaimana teori hukum dan ilmu hukum itu, ya. Silakan kalau ada yang, silakan Pak Ahmadi. Silakan Pak Ahmadi. Pak Dokter. Ya, siap. Tapi saya masuk lagi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Dokter dan teman-teman sekelas Pasca Sarjana Ilmu Hukum. Saya sepakat sekali bahwa asiknya pembelajaran kali ini karena kita menganut sistem andragogik, di mana sistem andragogik ini perlu kita ketahui bahwa metodologi yang diterapkan adalah cara orang dewasa dalam belajar. Tentu sangat berbeda dengan anak usia dini. Metode diskusi seperti ini saya pikir bagus karena juga lebih fleksibel, gitu. Nah, berbicara tentang hukum tadi, Tabe mungkin sedikit saya menambahkan, karena sekedar informasi walaupun S1 saya bukan di hukum, tapi saya banyak membaca buku, banyak bergerak di masyarakat, berdekatan sama teman-teman yang bergerak di hukum, jadi agak sedikit paham dan filsafatnya seperti itu. Karena mother of science ini, filsafat ini akan menelaah kenapa hukum itu dikatakan satu kebenaran. Gitu. Betul itu satu kebenaran, tapi kita harus mampu membuktikan bahwa itu adalah benar. Gitu. Nah, di sini saya lihat bahwa kita hukum itu harus bisa menyesuaikan dengan pola perkembangan masyarakat. Jadi dia tidak boleh tidak boleh stagnan, tetapi dia harus mampu menyediakan produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peradaban-peradaban baru. Justru cara berpikir saya sedikit berbeda. Melihat dari hasil penelitian salah satu dosennya entah siapa tentang, saya lupa namanya, tentang teori hukum pembangunan. Jadi di hukum pembangunan itu dikatakan bahwa harus mampu menciptakan produk hukum yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Ya, Nah, hukum itu sendiri berbeda dengan teknologi. Karena teknologi yang menggait atau mendisruptif peradaban-peradaban baru sehingga masyarakat harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Di sini, ketika kita berbicara tentang hukum, hukum juga harus melihat disruptif. Harus juga mampu membaca pola perubahan satu masyarakat sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum, produk hukumnya sudah ada. Bukan pada saat terjadi pelanggaran dulu kemudian kita menciptakan produk hukum. Kemampuan untuk melihat disruptif yang terjadi dari masa ke masa itu secara hukum harus mampu menyediakan produknya sebelum terjadi pelanggaran-pelanggaran atau aturan-aturan baru di masyarakat sehingga dalam hal ini hukum tidak stagnan begitu saja, apalagi kita ketahui bahwa di Indonesia mulai diterapkan itu di tahun 1800 sekian ketika adiknya si Napoleon Bonaparte itu dari Dutch coming to Indonesia at that time, dan kemudian bagaimana menerapkan di sistem bernegara, katakanlah seperti itu pada saat itu. Jadi padahal sebenarnya ada asas, kita sudah diasuh oleh hukum adat. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dipikirkan harmonisasi, kembali lagi ke harmonisasi bahwa asuhan hukum adat kita sudah ada dari zaman dulu dan ini menjadi asas perilaku di masyarakat yang terkadang tidak tertuliskan. Contoh, kalau hukum yang diciptakan atau diproduksi oleh pemerintah adalah aturan berkendara dan sebagainya, tapi tidak pernah disebutkan bagaimana aturan ketika kita lewat di depan orang harus mapatabe dan sebagainya. Jadi poinnya adalah hukum ini harus mampu membaca pola perubahan peradaban dalam satu masyarakat dan mampu menciptakan produknya sebelum terjadi peradaban. Artinya secara hukum sudah ada, kemudian perubahannya sudah terbaca. Kira-kira seperti itu, Pak Dokter, yang mampu saya yang bisa saya analisa dari penjelasan tentang hukum pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta maaf ini Pak Madi. Saya punya jaringan ini kayaknya Siap, Pak Dokter. Tetapi saya sudah menangkap ya. Jadi menarik sekali yang disampaikan Pak Madi tadi bahwa ini anunya ya, hukum pembangunan kalau di Indonesia ini Prof. Mukhtar Kusumatmaja ya, yang lebih ke teori hukum pembangunan ya, dan memang yang disampaikan Pak Madi tadi ini, misalnya kalau kita bandingkan antara teorinya Roscoe-Pound tadi terkait dengan alat hukum itu, hukum itu adalah sebuah instrumen untuk melakukan rekayasa, tapi yang disampaikan Pak Madi tadi itu adalah bagaimana instrumen hukum itu lahir dari nilai-nilai yang hidup, yang tumbuh di masyarakat ya, kemudian itu dikonstruksi menjadi sebuah norma ya, yang menjadi kesepakatan masyarakat ya. Jadi memang ini menarik yang disampaikan Pak Madi tadi, bahwa memang perlu ada dekonstruksi pemikiran sebenarnya Pak Madi ya, bagaimana kita merombak pemikiran hukum kita bahwa hukum itu jangan hanya dijadikan sebuah alat rekayasa saja ya, tapi bagaimana kesadaran hukum itu bisa tumbuh dan lahir dari masyarakat, kemudian itu dikonstruksi menjadi sebuah nilai atau norma ya. Dan saya pikir ini menarik sekali ya disampaikan Pak Madi, dan inilah mungkin yang disebut dengan hukum yang agak progresif ya, yang disampaikan juga oleh Philip Nonet tadi, bahwa bagaimana hukum itu responsif terhadap perkembangan masyarakat ya. Nah, nanti bisa dibaca bukunya Philip Nonet Pak Madi ya, banyak sedikit dijual itu, termasuk buku-bukunya Prof. Sacipto Raharjo juga terkait dengan hukum progresif, dan saya pikir ini sangat sejalan dengan pikiran-pikiran Pak Madi tadi ya,
termasuk buku-buku hukum yang dibuat oleh almarhum Prof. Ahmad Ali. Beliau juga itu lebih konsen kepada apa itu sosiologi hukum ya, bagaimana bangunan-bangunan hukum yang dilahirkan oleh masyarakat ya. Dan saya pikir ini sangat sejalan ya, karena saya pikir tidak masalah Pak Madi ya, kita punya perspektif hukum yang lain-lain, karena saya pikir memang hukum ini bukan apa ya, ya kalau ahli mengatakan bahwa dia ya seperti sebuah apa itu sesuatu yang abstrak begitu ya, dan dia bisa apa itu didefinisikan dari berbagai macam sudut pandang ya, karena aliran-aliran hukum memang ini banyak ya. Kalau kita belajar teori hukum tadi ada bicara apa itu hukum terkait dengan apa itu alam misalnya kan, moralitas misalnya kan, terkait dengan logos juga misalnya kan, terkait dengan normatif, banyak sekali ya aspek sosiologi. Jadi tinggal kita mau memahaminya seperti apa ya, tetapi menurut saya memang yang jelas bahwa itu tadi ya, bahwa hukum ini menjadi apa itu konstruksi nilai-nilai ya, atau kepentingan-kepentingan yang harusnya menjadi pedoman ya. Jadi itu yang menjadi anunya ya, titik temunya sebenarnya ya, bahwa banyak perspektif. Tadi kan di awal juga pernah saya bilang bahwa ada kajian antropologi, ada macam-macam ya. Nah, tetapi dalam kuliah ini juga apa itu memberikan kita bahwa kita bisa membedakan mana tadi yang dimaksud dengan teori hukum. Teori hukum itu pada apa itu wilayah keilmuannya misalnya kan, kemudian ilmu hukum itu pada wilayah hukum-hukum yang praktis tadi ya, yang bisa dipraktekkan ya. Nah, itu dua hal yang berbeda ya, karena jangan sampai nanti ya kita ini sudah master hukum ya bingung juga kita membedakan itu ya, menurut saya. Nah, inilah gunanya kita hari ini kita mendiskusikan, dan saya pikir masih banyak lagi pandangan-pandangan hukum yang lain yang mungkin teman-teman bisa sampaikan. Silakan kalau ada yang lain ya, terkait satu Pak Madi tadi itu sudah menarik ya, terkait dengan bagaimana respon hukum ini terhadap perkembangan masyarakat, dan ini memang banyak apa itu dikaji oleh teman-teman ya sekarang. Silakan kalau ada yang lain selain Pak Madi, sambil menunggu Pak Madi ya, kalau masih ada nanti tidak apa-apa. Salah. Oh ya, siap Pel, siap Pendra. Langsung Pendra, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat berkah. Terkait dengan hukum dan ilmu hukum ini yang kalau bisa saya mau mengkonfirmasi ke Pak Wakil Rektor, apakah dalam penyusunan produk hukum, utamanya penyusunan naskah akademik, ini yang dimaksud dengan rangkuman-rangkuman daripada teori hukum dan hukum dan melahirkan produk hukum daerah. Ya, betul. Ilmu hukumnya. Ya. Seperti itu. Karena dalam naskah akademik ada beberapa pandangan-pandangan yang masuk ke dalam sistematika pembentukan naskah akademik, yaitu dari pandangan-pandangan filosofisnya, dari sosiologisnya, termasuk juga dari ilmu hukumnya, yaitu dari dasar-dasar hukum positif yang sudah berlaku di peraturan yang lebih tinggi. Saya kira itu yang saya mau tanyakan Pak Wakil Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah jelas Pak Wakil Rektor? Sudah Jadi- ditangkap? Jadi saya menanggapi dulu yang disampaikan Pak Indra. Benar sekali yang disampaikan Pak Indra bahwa ketika kita melakukan penyusunan atau perancangan perundang-undangan, apakah itu Perda atau undang-undang yang lebih di atasnya, memang dibutuhkan kajian ya, baik secara filosofis tadi, secara sosiologis, kemudian secara hukum ya, yuridis. Nah, ini tadi bahwa yang disampaikan Pak Indra bahwa dalam aspek visi apa namanya itu filosofis itu memang dia masih dalam kerangka kerangka pemahaman yang lebih luas ya, yang lebih universal ya. Nah, kemudian setelah itu akan diturunkan, kita akan melihat bahwa bagaimana dengan realitas sosialnya kan. Nah, realitas sosial tadi itu yang menjawab kira-kira kebutuhan hukum masyarakat itu seperti apa. Nah, itulah tadi kemudian ada landasan-landasan yang menjadi acuan ketika kita misalnya mau membuat perda, berarti ada undang-undang di atasnya kan. Nah, itu benar tadi yang katakan Pak Indra bahwa kalau kita bisa melihat secara prakteknya, maka itulah yang dimaksud dengan ilmu hukum tadi ya. Jadi bagaimana peraturan-peraturan ini menjadi basic dasar kita dalam melakukan penyusunan perda misalnya ya. Nah, mungkin wilayah-wilayah filosofis itu mungkin dia sudah terkait dengan teori-teori hukum ya, teori-teori hukum, kemudian filsafat hukum itu lebih pada aspek penalaran ya terhadap kenapa misalnya peraturan itu menjadi penting misalnya kan. Nah, kalau aspek aspek sosiologis, aspek yuridisnya itu adalah kita bicara soal hukum apa yang akan diterapkan misalnya kan ketika melihat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, karena harapan kita tadi sama dengan pandangannya Philip Nonet Selznick tadi bahwa bagaimana hukum responsif itu ya, bagaimana hukum bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Berarti hukum lahir itu berbasis pada kebutuhan masyarakat ya. Jadi bukan hanya berbasis pada keinginan penguasa misalnya atau orang di luar kita misalnya kan. Nah, jadi dia berharap bahwa memang hukum itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itulah tadi naskah akademik itu menjadi landasan akademik kenapa peraturan itu harus diadakan atau dibuat. Ya begitu. Saya pikir terima kasih Pendra ya. Saya pikir memang lebih praktis ya kita memahami seperti itu ya pemanfaatannya. Silahkan yang lain, Pak Suparman. Siap. Nah, ini Pak Suparman ini teman dosen juga di Unanda ya. Beliau lagi Mendengar dulu Pak Doktor, mendengar. Ya, siap. Terima kasih Ustaz. Pak Maruf mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, izin Silakan. Pak Dokter. Ya, makasih. Silakan Pak Maruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman semua. Waalaikumsalam. Artinya saya mendengarkan secara seksama tadi dari proses awal pemaparan Pak Dokter. Artinya sebenarnya saya mencoba merangkai kembali titik-titik mana yang pernah kita hadapi secara real di lapangan yang sebenarnya kita tidak memiliki ilmu hukumnya, tetapi praksisnya kita lakukan. Nah, artinya sama dengan Pak Madi tadi, kita ini banyak melakukan advokasi, pendampingan-pendampingan yang mana kita anggap seseorang atau sebuah kelompok masyarakat itu dizolimi, artinya hak-haknya dirampas gitu ya dengan menggunakan instrumen hukum yang ada. Nah, tetapi karena ini filsafat hukum, saya mencoba sedikit memahami beberapa penyampaian Pak Dokter tadi, karena ada yang disebut dengan teori transisi hukum tadi, masa transisi ya, teori masa transisi ada yang progresif, ada yang responsif dan triangular tadi. Saya memahami dari penjelasan ini bahwa ternyata
hukum ini cukup selalu berkembang ya, selalu berkembang dengan situasi. Cuma secara logika saya lalu berpikir bahwa pada suatu ketika hukum-hukum yang sekarang ini nggak dipakai lagi, ya kan? Nah, termasuk contoh misalnya hukum-hukum adat gitu ya. Karena kalau kita berpatokan pada responsif dan progresif tadi, maka lebih kita melihat bahwa hukum itu lahir dan berkembang sesuai dengan situasi masyarakatnya. Tetapi menurut saya secara prinsip bahwa kita kembali, hukum itu sebenarnya kan teori-teori hukum itu melahirkan ilmu hukum yang akan direalkan pada masyarakat. Sebenarnya itu untuk menciptakan harmonisasi sebenarnya, yang kemudian kita bisa simpulkan ini sebagai sebuah keadilan. Nah, bicara keadilan ini kemudian tadi ada yang mencoba secara pragmatis bahwa kalau banyak yang merasa bahagia, maka hukum itu sebenarnya bagus. Tapi kalau kurang, nah kita itu berarti memang betul-betul lahir dari konteks masyarakatnya. Konteks mencari kebenarannya, hukum itu kan kita bisa bilang bersumber dari norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, kalau itu berarti memang kita bersifat sekularistik jadinya ya. Nah, kemudian ada yang memang turunan seperti pemahaman tokoh-tokoh yang berbasis keilmuan agama bahwa itu diturunkan dari sifatnya ketuhanan, keadilan yang hakiki gitu. Nah, saya ingin melihat bahwa ada dua praktik yang kita lihat. Kalau yang disampaikan tadi sempat disinggung oleh Pak Dokter bahwa perkembangan itu memang pada aspek pidana, itu memang kejahatan dan seterusnya ketika menggunakan instrumen hukum yang lama kita sudah agak tertinggal. Tetapi pada aspek perdata saya melihat kita masih mengagungkan namanya hukum adat. Nah, khusus di Nusantara ya, di Nusantara kita masih, karena di undang-undang yang disinggung tadi nomor 5 tahun 60 itu kan itu lebih mengakuisisi hukum perdata kita tentang pertanahan yang kita anggap bahwa itu hak kita yang kita atur sendiri secara Nusantara. Dan kita harus muncul walaupun sampai hari ini UU PA itu tidak pernah bisa diterapkan gitu ya. Entah di mana masalahnya. Itu tidak bisa, selalu ada upaya mempersoalkan karena memang banyak aspek yang benturan pada level bawah. Maksud saya begini, apakah pada aspek ini terkait dengan perkembangan hukum tadi ya, apakah suatu ketika saya mohon pandangannya Pak Dokter, apakah suatu ketika kita bisa meninggalkan hukum-hukum adat itu gitu, yang kalau kita mencoba untuk realistis pada perkembangan yang ada, itu yang titik poinnya Pak Dokter yang saya ingin. Yang kedua, apakah kita berpatokan pada keadilan yang kita ciptakan secara definitif atau keadilan sesungguhnya itu ada memang yang harus kita raih gitu. Saya kira itu aja pertanyaannya Pak Dokter. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Pak Maruf ya. Jadi diskusi kita semakin menarik dan menantang saja ya untuk kita sama-sama pikirkan. Dan saya pikir pertanyaan intinya terakhir tadi ya, bagaimana apakah misalnya hukum-hukum adat ini akan ditinggalkan ya seiring dengan perkembangannya. Nah, ini tadi karena kita memahami bahwa hukum itu adalah sebuah kebutuhan, misalnya kan masyarakat, maka bisa jadi ada satu misalnya kelompok masyarakat adat yang mungkin karena menganggap hukum-hukum mereka sudah tidak relevan lagi mengikuti perkembangan, maka dia akan membentuk hukum baru ya. Karena menurut saya memang masyarakat adat itu adalah masyarakat yang terbuka juga ya, bukan berarti bahwa mereka tertutup dengan nilai-nilai hukum ya yang menjadi kebutuhan mereka, karena mereka juga akan mengikuti perkembangan zaman ya. Cuman memang yang namanya masyarakat adat itu adalah mereka akan menyesuaikan, karena kan ini manusia ini Pak memiliki sikap adaptasi ya. Jadi kita sebagai manusia ini sebenarnya juga tidak menolak perkembangan ya. Meskipun kita juga menyadari bahwa ada nilai-nilai yang menurut kita ini masih relevan untuk dipertahankan ya. Nah, jadi
bukan hukum adatnya yang hilang ya, tetapi bagaimana hukum adat ini bisa menginternalisasi misalnya kan nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat ya. Tetapi nilai-nilai yang masih bisa dipertahankan, maka itu saya pikir itu akan masih tetap menjadi warna dari hukum adat, karena itu adalah pencirian ya. Karena menurut saya bahwa ideologi hukum ini bisa beda-beda kan, seperti yang konsep triangular tadi ya, pluralisme hukum ya. Jadi ideologi hukum adat, kemudian mungkin juga hukum negara juga punya ideologi yang lain. Sehingga menurut saya ini adalah salah satu kekayaan ya, hukum menjadi sebuah kebutuhan masyarakat. Tapi bukan berarti hukum adat ini menutup diri juga terhadap perkembangan masyarakatnya ya. Jadi menurut saya memang benar yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi, bahwa bagaimana terjadi harmonisasi ya, harmonisasi hukum itu, sehingga hukum-hukum adat yang selama ini dijalankan oleh masyarakat nilai-nilainya tetap dipertahankan. Ya, minta maaf ya karena jaringan ya. Saya lanjut lagi yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi, bahwa itu tadi ya, bahwa masyarakat adat ini misalnya kita lebih fokus ke hukum adat ini bukan berarti dia akan menutup ruang ya dengan perkembangan ya. Jadi tetap dia akan beradaptasi dengan perkembangan masyarakatnya misalnya kan. Nah, ini mungkin yang termasuk juga tadi aspek keadilan itu ya. Karena menurut saya tadi bahwa tergantung pada kebutuhan masyarakatnya ya. Misalnya kan bagaimana kebutuhan hukum mereka misalnya. Kalau misalnya masyarakat adat menganggap bahwa mereka membutuhkan aturan yang baru misalnya yang bisa, saya yakin bahwa masyarakat adat juga akan terbuka dengan itu ya. Karena bisa saja ini kan ini terjadi perkembangan hukum ya. Nah, benar yang dikatakan tadi Sesnik juga saya cipto bahwa hukum masyarakat hukum ini akan terus mengikuti perkembangan masyarakatnya ya, seperti apa perkembangan masyarakatnya. Jadi bukan berarti hukum adat itu tidak mengalami juga perkembangan ya, tetapi dia juga mengalami perkembangan sama dengan yang lain. Cuman itu tadi bahwa kita harus memahami bahwa masing-masing hukum ini punya ideologi yang berbeda. Misalnya konsep dasarnya. Nah, ini mungkin yang harus kita pikirkan semuanya ya, karena saya pikir termasuk juga misalnya ya. Jadi tadi itu bisa, kalau kita bicara konsep keadilan ada banyak hal ya. Bisa keadilan distributif, komutatif juga misalnya. Jadi ada keadilan yang lahir karena usahanya misalnya kan. Kemudian ada komutatif yang keadilan itu disamaratakan saja misalnya kan. Nah, ini juga harus menjadi nilai-nilai, karena nilai-nilai ini kan selalu hadir dalam hukum ya. Jadi dia selalu muncul di situ. Nah, itulah yang tadi yang coba digambarkan oleh Jeremy Bentham ya. Jadi bagaimana hukum itu bisa membahagiakan orang yang lebih banyak begitu ya. Nah, itu tadi mungkin ya yang disampaikan, dan saya pikir menarik sekali yang disampaikan Pak Ma'ruf tadi, bagaimana kita tadi apakah dengan perkembangan hukum ini kemudian ini bisa terpengaruh terkait dengan hukum adat kita ya. Nah, itu juga memang bisa menjadi salah satu
kajian kita yang menarik ya. Dan silakan kalau masih ada yang lain ya. Dan saya pikir diskusi kita ini semakin tajam ya. Terima kasih Pak Maruf ya atas pikiran-pikirannya. Silakan Pak. Saya. Ya silakan. Wah ini Pak Ustaz ini. Silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Suparman. Ya, nama saya Suparman Manuhung. Dan beberapa peserta di sini sudah kenal saya. Alhamdulillah. Saya juga bekerja di Universitas Sandi Jema. Halo? Bagaimana, ada suara? Lanjut Ada Pak. Ustaz. Sehat selalu. Wah, jadi saya sendiri punya background ini ya agama dan filsafat, dan saya berniat untuk belajar hukum di Universitas Sandi Jema karena mata kuliah kita hari ini terkait dengan teori dan filsafat hukum. Tentu saya mau berpikir secara mendalam terkait dengan hukum. Untuk apa hukum itu diciptakan? Yang kedua, dari mana sumber hukum itu berasal? Yang ketiga, siapakah sebenarnya yang berhak membuat hukum untuk mengatur manusia? Itu perlu kajian mendalam. Nah, selanjutnya, bagaimana pandangan Pak Dokter terkait dengan rasionalitas penerapan hukum di negeri demokrasi seperti Indonesia? Apakah di masa-masa akan datang hukum ini mengalami pergeseran nilai berdasarkan kebijakan-kebijakan rezim? Dan karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum itu adalah panglima. Tapi kenyataan di lapangan terkadang ada orang kebal hukum. Nah, kebal hukum artinya apa? Orang-orang tertentu ketika dia melanggar itu susah terkena hukum, sedangkan rakyat-rakyat kecil yang hanya baru mencoba untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran ataukah hanya pelanggaran yang bisa diatasi seperti pencurian untuk makan, kemudian dia ditangkap dan dihukum. Nah, tentu pemikiran-pemikiran para filosofis dengan secara praktis di masyarakat bahwa negeri ini memang harus ada supremasi hukum yang terbaik. Tapi saya secara pribadi yang baru mau belajar hukum menganggap bahwa hukum di Indonesia ini tidak baik. Tidak baik karena kenapa? Kalau orang tertentu melanggar ya itu susah dikena jerat hukum. Tapi kalau rakyat biasa langsung ditangkap. Nah itu apakah ada dominasi penguasa terhadap hukum, kemudian hukum ini diterapkan berdasarkan keinginan dan kemauan orang-orang tertentu, atau apakah hukum ini betul-betul hadir untuk memberikan pelayanan, keamanan, kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat? Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Menarik ya, terima kasih Pak Suparman. Saya pikir Pak Suparman ini dosen filsafat ilmu ya. Saya biasa partner dengan beliau dan benar ya, ketika belajar hukum selalu muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya, apa itu hukum, apa tujuannya hukum. Dan saya pikir memang dalam pandangan ahli ini berbeda-beda ya Pak Ustaz Suparman ya. Ada yang menganggap bahwa akal sehat itu menjadi salah satu inspirasi yang melahirkan hukum ya. Ada juga kelompok-kelompok ahli hukum yang mengatakan bahwa sumber hukum itu adalah sang pencipta ya. Jadi ada mengaitkan itu karena manusia itu adalah hasil ciptaan yang maha kuasa ya. Nah, ini dua pandangan yang coba diintegrasikan antara pemikiran hukum yang lahir dari kemampuan nalar manusia, kemudian
bagaimana hukum yang yang bersumber dari Sang Pencipta itu ya. Nah, ini coba diintegrasikan karena sebagian juga ahli menganggap bahwa wujud hukum yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu sudah terinternalisasi pada manusia sebagai, kalau di Islam mungkin dipahami sebagai konsep kehalifaan ya, Ustaz ya. Jadi menjalankan sebagian dari apa yang diperintahkan oleh agama misalnya. Jadi ada pandangan-pandangan itu, tetapi memang dalam beberapa kajian ahli hukum bahwa sebagian ahli juga mengatakan bahwa hukum itu tidak bisa dipisahkan dari aspek moral misalnya. Karena hukum itu adalah bagian dari bagaimana merubah perilaku manusia ya. Nah, bagaimana hukum itu sebagai instrumen untuk merubah perilaku manusia, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sama dengan konsep-konsep keagamaan juga kan, bahwa ada sesuatu yang diperintahkan menjadi sebuah kewajiban dan ada sesuatu yang diperintahkan untuk tidak dikerjakan ya. Nah, sehingga ketika norma-norma instrumen hukum dijalankan, maka itu tadi secara praktisnya maka ada nilai-nilai, ada hukuman-hukuman, misalnya ada sanksi yang diberikan ya. Nah, misalnya kalau dia kalau dia menjalankan kewajiban itu maka pasti akan mendapat dengan Sang Pencipta ya. Jadi ini konsep ini coba diintegrasikan ya. Sehingga ketika bicara terkait dengan ilmu hukum secara praktis, maka itu tadi bahwa hukum ini harus disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya ya. Nah, misalnya kalau kita bicara konteks Indonesia, maka hukum nasional yang akan diterapkan adalah berbasis pada nilai-nilai yang hidup di Indonesia ya. Nah, karena kita basisnya adalah kebinekaan, misalnya kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan agama yang berbeda, maka hukum nasional yang diciptakan harus bisa mengakomodir nilai-nilai tadi itu ya. Makanya dalam konsep negara integralistik itu tidak hanya memandang pada satu aspek ideologi saja ya. Karena kita beragam beda dengan negara-negara yang hanya menganut pada satu ideologi misalnya kan, misalnya Arab Saudi atau yang lain kan. Kalau kita ini lebih kompleks, dan saya pikir dalam konsep-konsep keagamaan juga, misalnya kalau kita ke Islam ya, bahwa Nabi juga itu dianggap sebagai Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin ya. Jadi kehadirannya beliau itu bagaimana hukum yang dilahirkan itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan selain umat Islam misalnya kan. Jadi menurut saya ini memang bagaimana hukum-hukum Tuhan tadi kemudian hukum manusia itu coba diintegrasikan berbasis pada konteksnya ya, negaranya ya. Nah, benar yang disampaikan tadi Ustaz Suparman bahwa bagaimana di konteks negara kita kan. Nah, ini juga yang banyak juga ahli hukum, kalau misalnya pandangannya Karl Marx ya, Karl Marx itu paham Marxis ya, dia mengatakan bahwa hukum itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kekuatan ekonomi ya, maka orang yang di bawah itu cenderung ditindas ya. Nah, itu satu pemahaman ya. Jadi ada juga pakar yang memikirkan bahwa hukum itu sebenarnya adalah milik orang yang berkuasa, yang punya modal, kemudian orang yang dianggap tidak berkuasa dan tidak punya kemampuan ekonomi, maka dia akan selalu ditindas. Tetapi menurut pandangan saya bahwa seharusnya hukum harus bisa tampil untuk mengatur itu sebenarnya ya. Jadi semua orang, kalau kita lihat di konstitusi kita, bahwa kedudukan semua orang itu sama di mata hukum. Nah, ini yang harusnya yang ada di konstitusi ini yang harus diwujudkan dalam undang-undang yang lebih operasional. Karena sebenarnya kalau kita mau melihat nilai-nilai kebaikan itu ada semua di konstitusi ya, di undang-undang dasar kita ya.
bahwa semua orang sama di mata hukum, misalnya kan, tidak ada lagi dipandang bahwa dia pejabat, misalnya dia orang kaya, misalnya, nah ini orang miskin, itu tidak boleh lagi sebenarnya ya. Cuman memang terkadang kalau kita bicara konsep sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman, bahwa hukum itu bisa baik ketika ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama itu substansi hukum. Legal substansi itu adalah isi hukumnya, aturannya ya. Karena jangan sampai negara memproduksi hukum itu secara substansi ini merugikan masyarakat. Jadi legal substansinya ini harus baik menurut Lawrence Friedman. Yang kedua, yang dia sebut dengan legal struktur. Bagaimana penegak hukumnya yang mau menjalankan aturan itu. Ya. Tidak boleh dia memandang, gitu kan? Jadi dia tetap harus konsisten ya bahwa penegak hukum ini harus adil dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian yang ketiga menurut Lawrence Friedman adalah legal kultural. Bagaimana budaya hukumnya ya masyarakat. Jadi bagaimana negara ini menciptakan budaya hukum masyarakat yang baik. Jadi kesadaran itu bukan lahir karena paksaan ya, tapi memang karena kesadaran. Ya, berbeda itu orang dipaksa sadar dengan dia lahir karena kesadaran kan. Bagaimana Ustaz ya? Ya gitu. Jadi kalau kita mau meningkatkan iman kita kan beda juga dengan dipaksa dengan karena kesadarannya dia kan. Nah ini menurut saya memang di negara kita harusnya sistem yang coba diperkenalkan Lawrence Friedman itu yang coba kita terapkan ya. Jadi struktur hukumnya, substansi hukum. Makanya sekarang, Ustaz, kenapa misalnya di negara kita ada namanya Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi ini gunanya melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan undang-undang yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan ya. Jadi ketika ada undang-undang yang diciptakan oleh satu lembaga hukum, misalnya legislatif dan eksekutif yang diproduk, kemudian dia bertentangan dengan konstitusi, maka tugas Mahkamah Konstitusi adalah menilai itu. Makanya fungsi Mahkamah Konstitusi dia bisa sebagai negatif legislator dan positif legislator. Jadi ketika ada masalah seperti itu, maka Mahkamah Konstitusi itu bisa membatalkan norma itu karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian dia juga bisa menciptakan satu peraturan misalnya yang dibutuhkan misalnya kan. Jadi dia punya fungsi positif legislator. Jadi sebenarnya alat kontrol negara dalam perbaikan kebijakan ini sudah tersedia Ustaz. Tinggal itu tadi dalam prakteknya ya, implementasinya banyak juga yang begitu ya. Jadi menurut saya memang negara kita ini masih butuh pembenahan ya yang harus dilakukan ya. Yang paling penting tadi terkait dengan legal substansinya, substansi hukum, kemudian juga terkait dengan strukturnya, pelaksananya ya. Karena banyak juga ya, saya juga pernah mendapat pertanyaan misalnya dari guru saya mengatakan bahwa kalau kita disuruh memilih sebenarnya ya, apakah peraturannya baik tapi pelaksananya kurang baik atau sebaliknya, pelaksananya baik tapi peraturannya tidak baik ya. Nah ini juga menjadi hal yang ya, karena terkadang meskipun peraturannya tidak baik tapi pelaksananya baik, maka peraturan itu juga bisa berjalan dengan baik ya, dibanding ketika peraturannya baik tapi pelaksananya tidak bagus. Nah itulah tadi menurut Lawrence Friedman bahwa 3 hal ini harus jalan ya, legal substansinya, legal struktur, kemudian legal kulturalnya itu harus baik sehingga hukum yang dijalankan itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Kalau Jeremy Bentham tadi bilang bahwa bagaimana hukum itu lebih banyak orang yang bahagia Ustaz ya. Karena jangan sampai kebahagiaan itu hanya milik orang-orang tertentu saja ya, lebih banyak orang yang menderita ya. Nah ini tinggal benar yang sampaikan Ustaz tadi, bagaimana kita mengintegrasikan antara hukum-hukum yang bersumber dari pencipta ini dengan hukum-hukum yang lahir dari akal sehat manusia ya, karena kesadarannya untuk membentuk itu. Nah ini harus kita bisa melihat itu, dan saya pikir di Indonesia ini Ustaz menariknya karena ada beberapa sistem hukum yang digabungkan ya, ada sistem hukum barat, ada sistem hukum agama kan, hukum Islam misalnya kan, kemudian sistem hukum adat.
Jadi hebat memang Indonesia ini karena bisa mengelaborasi sistem-sistem hukum yang ada ya. Karena itu tadi kita melihat bahwa realitas masyarakat kita ini sangat beragam ya, berbeda mungkin dengan negara-negara yang lain ya, sehingga kebutuhan hukumnya memang agak dinamis ya. Nah, itu mungkin begitu mungkin untuk sementara Ustaz. Saya pikir menarik ya. Makasih banyak Pak Ustaz. Mungkin masih ada yang Sama-sama. lain. Tambahan mungkin Pak Dokter. Silakan Pak Madi ya. Lanjut aja Pak Madi. Semakin menarik ini Pak Madi. Ya, seru ini saya pikir diskusinya. Ya, memang enak ini kalau pendidikan orang dewasa ya Pak Madi. Silakan bebas berpendapat. Seru sekali saya pikir ini Pak Dokter. Perlu sedikit saya mungkin meluruskan dari statement saya tadi karena mungkin unconnected internet sehingga apa yang disampaikan mungkin kurang clear. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa kelas ini sangat kelas luar biasa untuk pasca sarjana hukum, ilmu hukum ini. Ada beberapa teman-teman saya lihat ada Pak Said itu, Pak Muhammad Said. Halo, Bang Nafi. Ya, selamat bertemu ya. Ada Pak Maruf dan sebagainya, ada si Ebes dan sebagainya. Luar biasa. Tadi dikatakan bahwa hukum ini harus relevan dengan perubahan peradaban yang terjadi di masyarakat. Justru saya berpikir terbalik ketika membaca beberapa referensi tentang hukum itu sebenarnya tidak boleh relevan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Tetapi hukum itu harus jauh lebih dahulu menyediakan produk hukum sebelum perubahan peradaban terjadi di masyarakat. Salah satu contoh, sekarang sudah masuk di era affiliate intelligence robotik. AI robotik, orang bisa saja bikin metaverse, orang bisa saja bikin itu dan sebagainya. Pola perubahan peradaban, modernisasi yang baru ini sebaiknya didahului oleh edukasi. Itu yang tidak terjadi di negara kita. Sehingga kaum milenial bahkan generasi X dan generasi baby boomers itu memanfaatkan internet, memanfaatkan HP dengan cara-cara yang salah. Kemudian barulah dibuat undang-undang IT. Artinya setelah terjadi kesalahan, kemudian dibuat aturannya. Sebenarnya aturan ini, hukum ini, produk hukum ini harus lebih duluan melihat disruptif. Sehingga ketika ada pola perubahan terjadi, aturannya sudah ada. Artinya bahwa masyarakat akan mengikuti aturan hukum yang ada. Gitu. Kira-kira ini sedikit lebih berbeda cara berpikir saya melihat ke depannya karena mungkin saya lebih futuristik dan kemudian Pak Suparman tadi bagus sekali mengatakan bahwa bagaimana kalau ada oknum-oknum yang kebal hukum. Jadi sebenarnya kita tidak boleh sama di mata hukum. Iya. Kita tidak boleh sama di mata hukum. Tapi kita harus mempunyai akses yang berbeda di mata hukum. Karena kenapa dia kebal? Karena dia pemilik lahan yang luas, karena dia orang kaya, karena dia pemilik lahan reklamasi dan sebagainya. Kita yang cuma tinggal di kampung, aksesnya harus beda juga. Jadi kita tidak boleh sama di depan di mata hukum. Itu cara-cara berpikir saya yang sedikit lebih kritis melihat adanya oknum-oknum yang justru lebih kebal. Dan terakhir mungkin dari Pak Ma'ruf, kalau Pak siapa ya? Ma'ruf Asli ya? Iya, salam Pak Ma'ruf. Ma'ruf. Tadi bahwa hukum adat. Hukum adat ini sebenarnya lebih duluan hadir dibandingkan hukum pemerintah. Kita diasuh oleh hukum adat. Jadi asuhan kita asasnya hukum adat. Yang terjadi di masyarakat ini adalah hukum adat juga. Terbukti bahwa ada beberapa aturan-aturan pemerintah justru setelah diterapkan aturan itu semakin banyak orang melanggar. Gitu. Kenapa? Karena ada asas, ada asuhan adat yang sudah diterapkan di masyarakat itu
lebih dahulu dan dia secara turun-temurun. Tetapi ke depannya menurut analisa pribadi saya dengan teori yang menjelaskan tentang fleksibilitas, bahwa memang produk hukum adat ini bisa saja berubah ketika produk hukum adat ini tidak mampu beradaptasi untuk mencapai harmonisasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Gitu. Jadi standarnya itu terbalik karena kita bukan lagi negara kerajaan, kita negara demokrasi, kita negara pemerintahan. Walaupun memang secara aturan, secara hukum, tidak semua aturan-aturan hukum itu memang berasal dari Indonesia. Itu lebih ke pluralisme, kembali ke hukum pluralisme. Ada dari adat kita, dari agama kita, kemudian yang diserap dari Belanda di tahun 1800 sekian yang dibawa oleh adiknya siapa ini, Napoleon Bonaparte gitu. Ya. Kemudian apa yang diterapkan di negara kita memang sangat plural. Jadi sebagai orang yang lebih futuristik cara berpikir, saya menilai bahwa produk hukum ini sebaiknya sudah ada jauh sebelum peradaban atau jauh sebelum perubahan peradaban dalam satu masyarakat, sehingga tercipta yang namanya aturan-aturan yang sifatnya futuristik. Kira-kira seperti itu dari saya, Pak dosen. Terima kasih. Dan semua. Terima kasih Pak Ahmadi ya. Saya pikir diskusi kita ini semakin menarik dan memang cara pandang, cara memahami kita hukum ini mungkin berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana kita melihat ya. Memang sangat multi perspektif dan saya pikir itu bukan masalah ya buat kita karena supaya kita bisa memahami hukum itu lebih baik lagi ya. Dan itulah bedanya sebenarnya tadi ya antara teori hukum dengan ilmu hukum ya. Kalau ilmu hukum itu jelas ya, norma-normanya ada. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks teori hukum, apalagi filsafat hukum, memang kajiannya bisa banyak dan kita ini bebas memikirkan itu ya. Yang jelas bahwa kita lebih pada objek kajian kita ya terkait dengan ilmu hukum. Nah, menarik yang disampaikan Pak Mahdi tadi terakhir bahwa Pak Mahdi melihat dari aspek yang lainnya terkait dengan hukum. Pak Mahdi mengatakan bahwa sebaiknya hukum itu sudah disiapkan sebelum misalnya terjadi sesuatu ya. Dan saya pikir memang hukum juga seperti itu Pak Mahdi ya. Jadi selain hukum yang ada misalnya ada istilahnya itu adalah ius constitutum, hukum yang ada sekarang, ada juga misalnya ius constituendum ya. Jadi hukum yang dicita-citakan ya. Jadi hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang memang yang disebut dengan futuristik tadi itu ya, jauh ke depan misalnya. Jadi sebelum manusia mengalami perkembangan, maka para pemikir hukum atau instrumen hukum yang disiapkan itu sebenarnya sudah harus menjawab itu ya. Menjawab itu. Dan ini bisa kita cermati misalnya dalam hukum-hukum pidana kita ya. Ini kan meskipun hukum pidana ini warisan kolonial, tetapi juga masih banyak yang sangat relevan dengan kondisi sekarang ya. Meskipun mungkin ada juga aturan-aturan yang sudah tidak relevan kan. Nah, itu tadi ya. Jadi memang harusnya memang disiapkannya. Tetapi benar juga yang disampaikan tadi pemikiran hukum kritis tadi yang Philip Nonet tadi ya, bahwa memang ya, kita harus melihat kebutuhan masyarakat dan terkait dengan hukum adat tadi bukan berarti bahwa masyarakat adat ini tertutup juga dengan perubahan ya. Pasti akan ada mereka juga akan beradaptasi kan dengan nilai-nilai yang berkembang misalnya kan. Dan itu bisa saja masyarakat adat bisa juga menemukan satu instrumen misalnya yang yang bisa bisa harmonis dengan nilai-nilai mereka kan. Jadi mereka juga tidak tertutup dan saya pikir adat ya. Nah, menurut saya memang
ini menarik sekali ya diskusi kita hari ini dan cara pandang kita yang berbeda-beda, tapi menurut saya ini adalah kekayaan. Kalau ini diskusi begini, saya pikir ini lebih mudah kita untuk memahami apa itu dimensi-dimensi hukum sebenarnya ya, seperti apa ya. Dan ya ini juga sebenarnya masih banyak yang kita mau diskusikan, tapi karena waktu dan apa itu membatasi kita, tetapi mungkin minggu depan kita bisa apa itu pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Izin Pak. Ayo Pak Dokter, izin ada usulan saya. Siap. Gak usah Pak Suparman. Silakan. Silakan. Oh ya, terakhir Pak Muhammad Said dulu. Muhammad Said, ya silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Pak Dokter. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Said. Kebetulan sementara ini bertugas. Ya silakan Pak Muhammad Said. Palopo, Pak Dokter. Walaupun saya ini sudah 16 tahun tertidur Pak Dokter. Dari 2007 sampai terbuka hati di 2023 ini untuk melanjutkan. Ya siap. Ya silakan Pak Muhammad Said. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh saudara saya Ahmadi dan Pak Ustaz Suparman. Kalau Pak Ahmadi tadi saya lihat masalah hukum adatnya. Yang perlu diketahui dari sini Pak Dokter, mohon izin, masalah teori, ilmu, filsafat hukum itu menurut saya beda dalam hal pelaksanaan hukum, praktek hukum yang kami alami Pak Dokter ini. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Suparman juga, bahwa orang yang punya ekonomi, yang punya apa-apa, terkadang tidak disentuh oleh hukum. Jadi di sini Pak, yang saya mau sesuai dengan praktek hukum yang saya jalani, sudah kebetulan sudah 24 tahun. Jadi tidak selamanya lah hukum adat juga itu bisa dihilangkan dari kita. Karena yang perlu diketahui di hukum adat itu yang mendasar sekali antara gotong royongnya dan musyawarahnya yang perlu diambil untuk dihilangkan. Menurut sekarang ini merasa saya kita tidak layak lah, karena perlu diketahui di Luwu Raya ini adanya kerajaan, yaitu kerajaan Luwu. Jadi kalau hukum adat mau dilihat ini ya sepanjang praktek hukum yang ya dilihat dari masyarakat yang berkembang saja Pak Dokter. Iya, siapa? Kalau pemahaman saya dan menurut Pak Ustaz Suparman yang punya ekonomi itu tidak disentuh oleh hukum, tidak semuanya lah Pak Dokter. Ada juga yang disentuh hukum. Ada juga yang terbukti dengan adanya para jenderal, menteri. Itu kan kalau ekonominya tinggi, tetapi disentuh juga hukum. Ya betul. Jadi menurut pemahaman kami yang mal praktek hukum Pak Dokter ya ada iya, ada tidak. Ya, jadi begitu pemahaman saya kalau salah. Ya betul ya. Jadi kalau kita amati juga perkembangan sekarang Pak Dokter, ada izin. Siap. Kita mengalir ke pidana. Sekarang kan di pasal penganiayaan itu sudah banyak yang berubah. Ada pasal penganiayaan untuk di bawah umur, perlindungan anak, dan KDRT. Ya betul. Jadi pemahaman saya selaku dokter sudah relevanlah para ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia ini untuk merubah tatanan hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dokter. Mohon maaf. Semuanya Pak Muhammad Said. Salah itu. Menarik Pak Muhammad Said. Pak Dokter. Ya. Silakan. Yang penting kuliah kita ini pokoknya kita saling memberikan pandangan saja ya. Dan saya pikir ini menarik ya, bahwa memang ya saya pikir tadi dalam pertemuan kali ini kita sudah bisa membedakan ya mana teori hukum kemudian mana ilmu hukum ya.
Kalau kita bicara ilmu hukum, maka dia lebih praktis ya, praktek hukum. Kalau teori pada kajian keilmuannya ya, untuk menemukan ilmu hukum yang tepat misalnya kan. Nah ini yang disampaikan Pak Said memang tadi, yaitu tadi menurut Lawrence Friedman tadi tergantung juga aspek penegak hukumnya Pak ya. Meskipun instrumen hukumnya sebenarnya sudah ada, ya tergantung lagi penegak hukumnya ya. Jadi sebenarnya hukum itu tidak memandang siapa ya Pak Said ya. Kalau dia memang terbukti melakukan kejahatan, maka pasti akan dihukum. Dan saya pikir instrumen hukum itu sudah ada ya. Nah, tinggal mungkin yang membedakan tadi adalah ketika kita bicara konsep kan, misalnya mencuri. Orang melakukan pencurian ini kan beda-beda motifnya Pak Said ya. Nah, itu nanti ya akan menjadi pertimbangan hakim ya. Mungkin beda ketika orang mencuri untuk menggunakan narkoba misalnya, beda ketika orang mencuri karena memang kebutuhan ekonomi. Nah, pasti di situ akan muncul perbedaan itu, dan itulah gunanya kita belajar soal bagaimana teori hukum dan bagaimana ilmu hukum secara praktek ya. Dan saya pikir sebenarnya masih banyak yang kita mau diskusikan. Teman-teman yang lain juga di perkuliahan ke depan, apa-apa kita aktif saja menyampaikan pandangan, karena menurut saya berpandangan itu tidak ada yang salah sebenarnya. Ya, kita tidak pernah menyalahkan siapa, karena itu juga tergantung pada pemahaman hukum, pemaknaan hukum yang mungkin selama ini berbasis pada pengalaman kita ya, pengetahuan kita. Dan kita juga coba mendiskusikan itu lebih jauh lagi, dan insya Allah minggu depan kita akan masuk mungkin mendiskusikan terkait dengan bagaimana dengan filsafat hukum. Dan karena waktu ini Pak Said, teman-teman sekalian, kita dibatasi hanya pada sebenarnya sampai jam 3 ya, ini sudah lewat waktu kita karena masih ada dosen lain mungkin terkait dengan HAM yang akan masuk. Dan saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan ya teman-teman sekalian, saya mohon dimaafkan. Jika ada kata yang kurang berkenan, kemudian silakan teman-teman cari referensi buku yang menarik. Itu juga bukunya almarhum Prof. Ahmad Ali ya, menguak teori hukum, menarik, dan banyak lagi ya, banyak lagi buku-buku terkait dengan teori-teori hukum ya, kita bisa pelajari. Dan mungkin buku elektroniknya juga ada ya, bisa dicari di di internet misalnya, atau kita bisa pesan secara online. Mungkin demikian saja pertemuan kita hari ini. Ada sedikit Pak Dokter. Ada usulan sedikit. Berhubung karena saya bukan saya background hukum, kalau bisa nanti ada ya, berhubung karena bukan saya background hukum, supaya perkuliahan ini terstruktur, tidak mengambang kiri kanan, pusing saya mendengarnya, perlu fokus ke pembahasan berdasarkan silabus. Oh iya. Supaya apa maunya Pak dosen terhadap mahasiswa, supaya ada rangkaian yang ingin dicapai. Kalau begini pusing kali karena tidak jelas apa dibahas kiri kanan. Sebenarnya Ustaz ya. Yang jelas hari ini kita membahas terkait dengan teori hukum ya, dan ilmu hukum. Jadi ada perbedaan. Teman-teman pasca bisa memahami secara mendasar apa itu teori hukum, kemudian apa itu ilmu hukum ya. Terima kasih Pak Ustaz ya atas masukannya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri dan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.